Ia memberlakukan metode pembunuhan menyula, yaitu dengan cara menusukkan tiang pancang yang ukurannya kira-kira sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur sang korban. Kemudian tiang pancang tersebut diberdirikan hingga menembus ubun-ubun sang korban. Tak terbayangkan betapa kejam dan ngerinya metode tersebut. Para korban jelas tewas dengan cara yang begitu menyakitkan. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Hai sahabat tutup botol, kali ini kami akan membahas mengenai sosok asli dari Dracula. Sosok asli dari Dracula, bukannya Dracula itu cuma sosok fiktif yang diciptakan hanya sekedar untuk hiburan. Begini faktanya. Berawal dari folklore, kisah horor Dracula kemudian berkembang menjadi budaya populer bahkan hingga bias dengan dunia nyata. Sebenarnya, kata Dracula atau Draculea dalam bahasa Rumania kuno yang disematkan kepadanya dapat bermakna ganda. Makna pertama memang merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul. Jadi, Dracul itu adalah nama belakang ayahnya yang diturunkan kepadanya. Akan tetapi, ada makna kedua yang mengacu pada bahasa Rumania modern. Kata Drac juga bisa diartikan sebagai iblis dan juga bisa berarti naga. Makna iblis ditambah dengan folklore soal Vlad III yang sadis itulah yang kemudian mendasari penggambaran sosok Dracula sebagai makhluk penguasa kegelapan dalam buku Bram Stoker yang kemudian menjadi begitu populer dengan banyak versi film. Mendengar sosok Dracula, imajinasi kita mungkin akan langsung terbang ke si monster haus darah dengan jubahnya yang khas itu. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi mengenai sosok Dracula, kebanyakan dari kita mungkin menganggap tokoh ini hanyalah fiktif belaka. Padahal, ternyata ia benar-benar ada loh di dunia nyata. Penasaran kan? Gimana sih kekejaman pria ini sehingga ia bisa menjadi inspirasi terciptanya karakter iblis Dracula? Makanya, jangan kemana-mana dan langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Sosok Dracula di dunia nyata ini bernama Vlad III. Ia adalah seorang pangeran Rumania atau yang lebih sering dikenal dengan nama Vlad Dracul. Rumania adalah sebuah daerah yang menjadi rebutan antara kerajaan Hungaria dan Turki Utsmania. Selain dikenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Turki Utsmani, ia juga kondang sebagai sosok yang berani memperlakukan hukuman kejam pada musuh-musuhnya. Ayahnya, yaitu Vlad II, merupakan salah satu anggota kelompok rahasia bernama Ordo Dracul atau Ordo Naga. Inilah yang menjadi dasar arti lain dari Dracula yang berarti naga tadi. Saking bangganya tergabung di kelompok itu, sang ayah kemudian menambahkan Dracul sebagai nama akhirnya, yang dalam bahasa Rumania berarti naga. Tidak berbeda dengan sang ayah, Vlad juga tergabung dalam kelompok rahasia ini dan mendapatkan nama Dracula yang memiliki arti anak naga. Ordo ini dibentuk untuk memerangi kaum muslimin, karena doktrin yang diberikan oleh Ordo Naga inilah yang membuat Vlad Dracula sangat membenci umat Islam. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kesultanan Turki Utsmani. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan sang ayah sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Semasa kecil, Vlad dan adiknya, Radu, diasuh oleh ibu dan istri dari ayahnya yang lain. Hingga pada 1442, ayahnya dijebak oleh Sultan Turki Utsmani yaitu Murad II. Sehingga terpaksa, ia kemudian memberikan kedua anaknya yakni Vlad dan Radu sebagai sandera. Pada saat itu, Vlad berusia 13 tahun. Ia dijadikan jaminan di Kesultanan Turki Utsmani untuk mengamankan kesetiaan ayah mereka terhadap Sultan. Sang ayah pun bebas dan diizinkan kembali ke istananya. Meski jadi tahanan, sejarawan Elizabeth Miller dari Memorial University of Newfoundland, Kanada mengatakan kepada Life Science, Vlad dan Radu justru diajarkan sains, filsafat, dan seni oleh Turki Utsmani. Vlad kecil juga dididik oleh guru-guru Roman atau Yunani dari Konstantinopel. Diyakini, Vlad juga belajar soal keahlian bertempur, geografi, matematika, sains, seni klasik, dan sejumlah bahasa. Tetapi, Vlad sama sekali tak menyukai dirinya berada di tangan Turki. Sementara adiknya Radu bahkan bisa bersahabat dengan anak Sultan Murad II, yaitu Mehmed Al-Fatih. Ia begitu berbeda dengan kakaknya. Radu sejak kecil sangat tekun belajar dan menjadi muslim, serta nantinya akan menjadi panglima yang dicari kepercayaan Mehmed Al-Fatih pada saat menjadi Sultan Turki. Radu bahkan merupakan kunci penting kemenangan bagi Sultan Mehmed Al-Fatih. Oke sahabat, kita akan kembali membahas Vlad Dracula. Vlad ketika itu dikenal berperilaku kasar, sampai-sampai dirinya pun dipenjara dan dikenai hukuman cambuk serta dipukul karena kenakalannya. Vlad Dracula juga sering mencuri waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Vlad sangat senang melihat kepala-kepala tanpa badan yang dipancang di ujung tombak.
Karena kesenangannya melihat eksekusi tersebut, saat sedang tidak ada eksekusi, untuk menghilangkan rasa kecewanya, Vlad Dracula menangkap burung atau tikus dan menyiksanya dengan tombak kecil sampai mati. Mungkin karena kebiasaan dan pengalaman masa kecil inilah yang membuat Vlad bertindak kejam ketika memperlakukan musuhnya. Jadi, meskipun diperlakukan sangat baik walaupun sebagai sandera, Vlad sangat membenci Turki Utsmani. Di lain sisi, ia juga tidak mempercayai kerajaan Hungaria yang pada saat itu sebagai lawan Turki. Kemudian di sisi lain lagi, sang ayah susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa Rumania. Hingga pada tahun 1447, ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung oleh pejabat dari kerajaan Hungaria. Ketika kembali dari Turki Utsmani, Vlad Dracula mendapati sang ayah sudah dikhianati oleh rakyat dan dikubur hidup-hidup oleh tentara Hungaria. Setahun setelah kejadian itu, Vlad mulai bergerak untuk kembali merebut tahta ayahnya dari penguasa Rumania yang baru, Vladislav II, yang juga merupakan sepupunya. Upayanya ini berhasil berkat didukung oleh Kesultanan Turki Utsmani. Ia menyerang Rumania dengan dukungan pasukan Turki dengan syarat akan membayar upeti dan tunduk kepada Turki. Akhirnya, Vladislav yang bersekutu dengan Hungaria melarikan diri karena kalah oleh gempuran pasukan Turki Utsmani di bawah Vlad Dracula. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1442, Vladislav kembali menyerang Vlad Dracula dan berhasil mengakhiri kekuasaannya di Rumania. Vlad tidak berani meminta perlindungan Turki karena belum membayar upeti dan berniat hendak memberontak pada Sultan. Profesor Sejarah Abad Pertengahan dan Arkeologi Universitas Florida, Florin Curta, mengatakan tak banyak informasi mengenai keberadaan Vlad selama 1448 hingga 1456 atau setelah didepak lagi dari Rumania oleh Vladislav. Tetapi Vlad Dracula diyakini bolak-balik bermain dua kaki dalam konflik Turki Utsmani dan Hungaria, hingga akhirnya ia seutuhnya menyetop hubungan dengan Turki. Ketenaran Vlad baik secara politik dan militer semakin santer bersamaan dengan kejatuhan Konstantinopel ke Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453. Dengan kejatuhan ibu kota Romawi Timur tersebut, Kesultanan Turki Utsmani siap untuk menginvasi Eropa melalui upaya merebut Hungaria pada tahun 1456. Pada saat itulah, Vlad berangkat ke daerah asalnya untuk membunuh Vladislav dan menjadi penguasa dari Rumania. Pemutusan hubungan dengan Turki tersebut membuat Vlad mendapat dukungan militer dari Raja Ladislaus V Hungaria yang ternyata juga tak menyukai musuh Vlad, Vladislav II. Vladislav akhirnya kalah dan tewas dalam pertempuran. Setelah berhasil menyingkirkan Vladislav II, Vlad Dracula yang sudah memiliki dendam terhadap Turki Utsmani sejak muda mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Mehmed Al-Fatih. Merasa memiliki pasukan demi memperkuat posisi sebagai penguasa Rumania, Vlad Dracula konon mengundang para bangsawan di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad. Di tengah jamuan makan, Vlad meminta para tentaranya untuk menyula para tamu. Ketika menjadi penguasa, Vlad memiliki metode hukuman yang begitu keji. Ia memberlakukan metode pembunuhan menyula, yaitu dengan cara menusukkan tiang pancang yang ukurannya kira-kira sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur sang korban. Kemudian tiang pancang tersebut diberdirikan hingga menembus ubun-ubun sang korban. Tak terbayangkan betapa kejam dan ngerinya metode tersebut. Para korban jelas tewas dengan cara yang begitu menyakitkan. Yang mengerikan, sementara orang-orang meregang nyawa di depannya, Vlad justru melanjutkan makannya. Dia bahkan mencelupkan roti ke darah para korban sebelum memakan roti tersebut. Jadi kita ketahui, korban pertama yang disula adalah para bangsawan di Rumania itu. Para bangsawan itu tak lain dulunya juga adalah penguasa Rumania. Tak hanya para bangsawan saja yang disula, tapi juga beserta keluarganya untuk menghindari pemberontakan. Bangsawan yang lolos segera melarikan diri. Ada juga yang kemudian memilih untuk bungkam. Setelah semua bangsawan dan keluarganya habis dibunuh, Vlad kemudian membagikan tanah para bangsawan kepada orang-orang yang sudah membuktikan kesetiaan padanya. Nama julukan Vlad Dracula the Impaler kemudian sangat melekat dengannya, berkaitan dengan cara kegemarannya ketika menghukum mati seseorang dengan cara impalement, yaitu seperti yang disebutkan tadi, yakni dengan cara sang korban ditusuk tiang runcing mulai dari liang dubur hingga ubun-ubun. Proses hukuman mati seperti itu tergolong sebagai hukuman paling keji dalam sejarah, karena ketika sang korban ditusuk dengan tiang runcing atau tombak, kadang-kadang tubuh sang korban menjadi terbelah sebagian atau seluruhnya. Efeknya, Vlad Dracula the Impaler menjadi nama yang begitu ditakuti. Tapi nih sahabat, meski Vlad dikenal sebagai sosok yang kejam dan berdarah dingin, di Rumania ia dikenal sebagai pahlawan nasional. Wah, kok bisa berbeda 180 derajat begitu ya?
Nah, rupanya Vlad juga dianggap berjasa telah menjaga Rumania dari serangan musuh Kesultanan Turki Utsmaniyah. Di balik hukuman dan pembunuhan yang ia lakukan terhadap para bangsawan, ia dianggap berjasa telah berhasil membuat negara stabil. Aturan di Rumania juga kemudian menjadi semakin ketat. Para pelaku kejahatan akan diberi hukuman yang sangat berat. Hasilnya, Rumania menjadi kota yang aman. Dan pastinya, para pelaku kejahatan harus berpikir ulang untuk melancarkan aksinya mengingat hukuman yang begitu mengerikan. Tapi, anggapan itu hanya berlaku di Rumania, sedangkan negara Eropa lainnya tetap menganggapnya sebagai pemimpin yang mengerikan. Ini sebabnya, pada tahun 1459, Sultan Mehmed Al-Fatih dari Turki mengirim utusan kepada Vlad yang membawa perintah agar dia segera membayar upeti yang tertunda sebesar 10.000 dukat. Ia menolak dan bahkan membunuh utusan Utsmani yang datang dengan menyula, hingga tembus ke ubun-ubun mereka karena utusan tersebut menolak melepas turbannya. Tidak hanya itu, Vlad juga menyula orang-orang di daerah kekuasaan Turki Utsmani dan 30.000 orang pedagang asal Turki Utsmani di Rumania. Ia yang dari awal sudah memendam kebencian kepada kaum muslim semakin membabi buta. Berbekal kemampuan bahasa Arab, Turki dan pengetahuan dari Yeniçeri yang dipelajarinya saat berada di Turki Utsmani, Vlad menyamar dan menjadi kaum muslim dan bergerak bebas di lingkungan kamp Turki Utsmani dan melakukan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi di setiap benteng Turki. Vlad dan pasukannya juga berpakaian sebagai sipahis Turki dan membantai penduduk muslim di desa-desa dan meminta warga non-muslim menunjukkan kepadanya di mana saja rumah keluarga muslim di desa tersebut dan kemudian menyula mereka. Vlad juga menyula ribuan tentara Turki Utsmani, maksudnya agar sang sultan gentar menghadapinya. Akan tetapi, maksud itu tentu saja gagal. Vlad Drakul terus diburu oleh pasukan khusus Turki Utsmani yang disebut Yeniçeri. Vlad lari ke hutan dan sempat menyerang perkemahan pasukan Turki Utsmani untuk membunuh Sultan Mehmed Al-Fatih. Namun usahanya gagal, sampai ia tertangkap dan ia dipenggal kepalanya oleh Sultan Mehmed Al-Fatih. Begitulah nasib akhir sang pembantai yang kemudian difilmkan sebagai sosok Dracula penghisap darah yang memiliki pasukan kelelawar. Kematian Vlad sendiri menimbulkan banyak simpang siur. Ada yang menyebutkan ia tewas dibunuh prajuritnya sendiri, juga ada desas-desus yang menyebutkan Vlad tewas karena dibunuh seorang prajurit Turki Utsmani yang menyamar sebagai pelayan. Bahkan ada juga yang menyebutkan Vlad dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal lalu dibawa ke Konstantinopel untuk dijadikan bukti, lalu dibuang ke sungai. Jika dalam karya fiksi, sosok Dracula yang terinspirasi dari Vlad digambarkan sebagai peminum dan penghisap darah. Pada kenyataannya, Vlad bukanlah penghisap darah. Musuh bebuyutannya, Kesultanan Turki Utsmani juga tak pernah menyebut Vlad sebagai peminum darah. Hanya saja disebutkan bahwa Vlad mengidap penyakit porfiria, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan enzim-enzim yang terlibat dalam sintesa heme. Itulah alasan mengapa Vlad selalu menghindari baik dari sinar ultraviolet maupun sinar matahari. Kisah-kisah tentang kepengisannya sudah terdengar sejak ia menjadi penguasa Rumania. Ia diduga telah membunuh lebih dari 40.000 orang selama masa kekuasaannya. Di sisi lain, ia dianggap sebagai pahlawan nasional sekaligus tirani sejati karena selalu menghukum para penjahat dan kalangan aristokrat yang tidak patriotik sehingga memperkokoh pemerintah pusat. Pada faktanya, banyak pihak yang menganggapnya sebagai pembunuh berantai, tetapi menurut ahli sejarah Rumania, ia adalah salah satu penguasa terhebat Rumania. Demikian kisah menarik kami kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.